Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 5. Pada kesempatan kali ini Bu Wanti akan melanjutkan pembahasan materi pendidikan batik, yaitu tentang melukis batik dengan pemalaman. Nah, silakan untuk disimak ya. Yang pertama, apa itu teknik pemalaman? Ya, terlihat pada gambar ya anak-anak. Tahap pemalaman adalah tahap pertama proses pembatikan. Tahap pemalaman disebut juga tahap perintangan. Karena apa? Hal itu karena inti pekerjaan ini adalah melekatkan cairan lilin malam ke atas permukaan kain mori sebagai perintang warna. Hasil pemalaman ini yang nantinya menjadi corak motif hias. Nah, Nana sudah pernah praktik membatik belum ya? Nah, jadi untuk proses teknik pemalaman penjelasannya seperti itu ya. Selanjutnya, untuk memberi gambaran proses pemalaman, urutannya sebagai berikut. Yang pertama, persiapkan sehelai kain mori putih yang telah dikerjakan dalam tahap persiapan. Yang kedua, buatlah pola di atas kain mori dengan pensil. Kegiatan ini biasa disebut mola atau membuat pola atau nyemplongi. Yang ketiga, siapkan wajan berisi malam. Letakkan wajan di atas kompor dengan nyala api kecil. Biarkan sampai malam meleleh dan cair dengan sempurna. Keempat, siapkan canting sesuai ukuran yang dibutuhkan. Cara memegang canting disesuaikan dengan bentuk canting yang memiliki ujung melengkung dan besar. Terlihat pada gambar ya anak-anak ya. Kelima, bila sudah siap, siduklah malam dengan canting, yaitu pada bagian nyambungan. Yang keenam, perhatikan ujung cucuk canting agar selalu dalam kondisi siap sebelum digunakan untuk membatik. Yang ketujuh, hati-hati dalam memegang kain mori ketika proses membatik dilakukan. Nah, tadi ya hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang kedelapan, untuk menghindari saluran paru atau cucuk canting itu tersumbat oleh kotoran lilin, biasanya setelah canting itu terisi lilin akan ditiup atau istilah dalam bahasa Jawa itu didamu, disebut juga ya. Kemudian tujuannya sebagai berikut. Yaitu yang pertama, untuk menghindari saluran paru atau cucuk canting tersumbat oleh kotoran lilin, biasanya setelah canting itu terisi lilin akan ditiup, tadi istilahnya didamu atau disebul. Tujuannya yaitu ujung saluran paruh atau cucuk yang tersumbat lilin yang membeku akan segera terbuka kembali sehingga lilin cair di dalam canting dapat keluar dengan lancar. Yang kedua, lilin cair yang menempel pada bagian bawah canting apabila terkena hembusan angin akan menjadi dingin sehingga lilin tersebut tidak segera menetes. Nah, seperti itu ya anak-anak untuk tujuannya. Dan yang kesembilan, agar mendapatkan hasil goresan berupa garis-garis atau titik-titik yang utuh, maka harus diperhatikan pula arah dan pola goresan canting pada kain. Arah goresan canting pada umumnya diawali dari bagian bawah menuju ke bagian atas bidang kain. Nah, jadi dari bagian bawah dulu, kemudian ke bagian atas bidang kain. Ke-10, pada saat membatik, posisi kain yang akan dibatik miring dan disampirkan pada gawangan. Tujuannya agar aliran lilin yang terlalu panas dari paruh canting tidak akan mengembang, akan tetapi mengalir ke bawah. Selain itu, lilin pada canting yang tumpah tidak akan mengenai kain. Diusahakan permukaan kain hendaknya selalu rata agar kegiatan membatik tidak terganggu. Ya, Nana, berbagai teknik batik. Ya. Membatik adalah membuat lukisan di atas kain dengan menggunakan lilin atau malam batik. Lilin cair digoreskan di atas kain menurut motif tertentu. Membatik ada 3 macam cara, yaitu membatik tulis, membatik cap, dan membatik kombinasi dengan colet.
Kemudian lilin cair yang masih panas diambil dengan canting. Apabila canting diangkat bagian tangkainya, akan keluarlah lilin cair melalui paruh canting atau cucuk yang berbentuk seperti paruh burung yang membengkok ke bawah. Paruh canting dibentuk bengkok agar langsung mengisi ke bagian badan canting, sehingga apabila dijungkirkan lilin panas tidak akan tumpah. Nah, itu untuk fungsinya ya anak-anak. Kemudian tangkai canting batik tulis dibuat dengan rotan, gelagah atau kayu yang lunak, dibentuk bulat untuk pegangan pembatik. Tujuannya pemakaian bahan tersebut untuk menghindari panas. Dijelaskan secara pokok, canting batik tulis dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, lihat pada gambar, anak-anak bisa sambil menyimak gambarnya. Yang pertama, bagian paruh atau cucuk sebagai saluran lilin dan ujung tangkai. Fungsinya untuk menggores permukaan kain. Ya. Yang kedua ada badan canting atau nyamplung. Fungsinya yaitu untuk mengambil atau menampung malam. Yang ketiga ada tangkai atau gagang yang dibuat dari kayu atau rotan atau gelagah, yaitu fungsinya sebagai pegangan pada saat membatik. Selanjutnya, bentuk bagian bawah canting melembung dan memiliki lubang yang ukurannya lebih kecil dan dipakai untuk mengalirkan lilin cair dari wajan ke dalam badan canting. Bagian paruh atau cucuk berupa saluran kecil untuk menggoreskan lilin cair yang masih panas di atas kain. Kemudian jenis paruh cucuk canting cecek berlubang kecil, sedangkan jenis canting klowong yaitu berlubang sedang. Jenis paruh yang berlubang lebih besar daripada canting klowong adalah canting tembokan dan canting yang berparuh 2 lubang kecil yang dinamakan canting ceret. Seperti itu ya anak-anak ya. Urutannya tadi dari yang kecil, sedang, dan besar itu ada canting cecek, canting klowong, dan canting tembokan. Ya, ini anak-anak untuk detail gambar bagian dan jenis cantingnya. Tadi bagian canting ada apa saja? Ada bagian cucuk, nyamplung, dan gagang. Kemudian jenis canting ada 3 ya. Ada cecek, klowong, dan tembokan. Ya anak-anak, selamat belajar. Silahkan dipahami kembali materi yang sudah Bu Anti sampaikan. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Bu Guru Anti agar ketika Bu Anti mengupload materi video pembelajaran selanjutnya, anak-anak bisa mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.